Oke, sebelumnya tahu di sini dari mana? Dari temen aku, sosmednya temen aku. Oh, sosmed. Kita Ya. saling chattingan. Oh, saling chattingan. Iya. Iya. Sebelumnya udah tahu apa itu konseling? Aku belum tahu pasti sih kayak gimana ya. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan ya Kak. Jadi, konseling itu adalah proses yang dilakukan oleh seorang profesional atau bisa kita sebut sebagai konselor yang akan membantu untuk mencari solusi atas permasalahan Kakak. Jadi, di sini izinkan saya untuk membantu permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi sama Kakak ya. Oke. Kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan Kakak akhir-akhir ini sehingga Kakak memutuskan untuk datang kemari? Belakangan ini aku sama ayah aku tuh sering nggak sejalan. Aku sama ayah aku tuh sering selisih paham. Itu tuh bikin aku tuh ngerasa kayak nggak tenang, kepikiran sama satu hal itu. Terus aku juga ngerasa kayak aku capek harus ngadepin ayah aku yang kayak gitu. Terus aku pikir aku pengen keluar dari rumah ini, aku pengen ngekos sendiri tanpa bertemu sama ayah aku lagi. Karena aku udah capek ngadepinnya gitu. Oh ya, jadi Kakak ini mempunyai perselisihan dengan orang tua atau ayah Kakak ya, yang sehingga membuat Kakak itu capek, bahkan Kakak itu merasa untuk ingin memutuskan diri untuk memisah dari rumah ya. Ada lagi? Aku berantem sama ayah aku tuh karena satu hal kecil yang nggak semestinya tuh dibesar-besarin. Kayak hal sepele yang seharusnya tuh udah bisa selesai, tapi ayahku malah memperbesar masalah itu. Begitu ayahku pada saat aku lulus sekolah, aku kan milih sekolah sendiri mau sekolah di mana, tapi ayahku punya tujuan tersendiri mau nyekolahin aku di mana. Ayahku pengennya aku sekolah di madrasah aliyah, sedangkan aku gak mau sekolah di situ. Aku pengennya di SMA negeri biasa gitu. Tapi ayahku nggak setuju sama keputusan itu. Ayahku nggak pernah mau dengar apa yang aku mau, nggak pernah mau nurutin apa yang aku mau, nggak pernah ngasih kesempatan atas apa yang aku mau. Jadi di situ kita berantem, kita saling adu bicara kayak gitu. Iya. Terus di situ sampai-sampai aku ngeluarin kalimat yang nggak semestinya diucapin ke seorang anak. Dari situ aku merasa kayak sakit hati banget. Aku nyesek setiap aku keinget sama kejadian hal itu. Setiap aku keinget hal itu tuh kayak itu nyesek banget. Aku tuh ya gitu sakit hati kayak gitu tuh suatu hal yang karena itu aku pengen keluar dari rumah, pengen ngekos hidup sendiri gitu. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan teknik. Nah, teknik itu adalah teknik Gestalt, yang mana kita akan melakukan empathy chart atau kursi kosong. Teknik Gestalt itu ada dua jenis. Yang pertama, nanti Kakak akan melakukan dialog yang dilakukan oleh Kakak sendiri dengan dua tokoh berbeda-beda atau dengan dua kepribadian yang berbeda-beda. Nah, yang kedua itu nanti Kakak akan dihadapkan dengan barang-barang atau item yang memiliki karakteristik dengan orang yang bermasalah dengan Kakak, dengan orang yang berkonflik dengan Kakak ya. Oke. Nah, pertama kita akan melakukan empathy check. Empathy check itu dimana Kakak akan menjadi dua tokoh yang berbeda atau dua kepribadian yang berbeda. Nah, di sini bangku ini Kakak akan menjadi sosok ayah Kakak ya. Nah, sebelum itu boleh dinyamankan duduknya, dirilekskan badan Kakak, pejamkan mata, tarik nafasnya, keluarkan secara perlahan. Rilekskan dari mulai kepala hingga kaki. Sekiranya Kakak udah siap, boleh kita lanjut. Nah, udah siap. Nah, di sini
kakak boleh berperan sebagai ayah kakak. Ingat-ingat kembali kejadian-kejadian pada saat itu, kejadian-kejadian yang dilontarkan oleh ayah kakak, dilontarkan, dan bagaimana tekstur tubuh, bagaimana tatapan matanya, bagaimana ucapannya, boleh diulangi. Ya, sekarang duduk di sini. Perankan kakak sebagai ayah kakak. Gak usah sekolah di negeri, gak usah macam-macam, gak usah banyak mau. Kamu cukup ikutin apa yang bapak mau. Kamu cukup sekolah di sekolah yang bapak pilih. Gak usah macam-macam, gak usah banyak mau. Ya. Lalu boleh di sini kamu perankan sebagai diri kamu sendiri. Gimana cara tanggapan kamu ketika ayah berbicara seperti itu? Tapi Pak, biasanya di sekolah yang aku mau tuh banyak teman-teman aku. Teman-teman aku semua pada masuk ke sekolah itu. Kalau aku masuk di sekolah yang bapak mau, aku nggak punya teman-teman. Gitu. Ya. Boleh diperankan lagi di sini apa yang ayah ucapkan pada saat itu. Ya udah, kalau kamu mau yang kayak gitu, bapak nggak akan mau biayain hidup kamu, bapak nggak mau biayain kamu sekolah. Udah, bapak nggak akan mau urusin kamu lagi, udah nggak bakal pedulin kamu lagi. Kalau misalkan kamu nggak nurut apa yang bapak mau, kamu jadi anak durhaka. Kamu udah termasuk jadi anak durhaka. Boleh di sini Anda bagi diri Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan ketika Bapak berbicara seperti itu? Apa yang Anda? Aku nggak merespon lagi karena aku cukup sakit hati sama kalimat yang terakhir itu. Jadi aku langsung pergi ke kamar, terus nutup pintu, terus kunci pintu aja. Jadi coba berikan alasan mengapa Bapak itu tidak memberikan kamu, tidak mengizinkan kamu untuk sekolah di negeri. Berikan alasan itu kepada diri kamu sendiri. Bapak nggak ngizinin kamu sekolah di negeri juga karena pendidikan agamanya kurang. Kalau misalkan kamu sekolah di SMA Aliyah, Madrasah Aliyah ini kan itu memadai agamanya, cukup agama yang banyak, pendidikan agamanya, dan bapak juga nggak mau kamu terkena pergaulan bebas, apalagi kamu sampai dibully. Zaman sekarang kan kejam, banyak banget pembulian. Bapak nggak mau kamu termasuk dalam orang-orang kayak begitu. Nah, Coba kamu di sini lagi. Apa yang kamu tangkap dari alasan tersebut? mungkin bapak aku bilang kayak gitu karena bapakku sayang sama aku. Bapakku nggak mau aku salah pilih jalan karena sekolahnya yang mungkin kurangnya pendidikan agamanya. Tapi cara bapak aku menyampaikan rasa sayangnya itu caranya tuh salah. Jadi mungkin bapakku nggak tahu caranya karena bapakku gengsi gitu. Jadi mungkin dengan cara kasar seperti itu supaya aku paham. Mungkin dengan cara protektif orang tua berbeda ya. Salah satunya mungkin beliau itu tidak ingin kamu salah pergaulan, salah ambil jalan. Makanya kenapa Bapak bisa ingin menyalahkan kamu di MA itu ya? Iya. Nah, untuk selanjutnya kita memakai teknik yang kedua, di mana teknik ini itu akan disampaikan dengan beberapa benda. Seperti misalnya contoh yang ada karakteristik, ada kaitannya dengan orang yang pernah berkonflik dengan Anda, seperti contoh Bapak mungkin ya. Nah, biasanya apa ciri khas Bapak Anda? Aku pakai peci. Kopiah, Iya, peci ya. kopiah. Di sini ya. Nah, di sini itu sudah menjadi ingatlah kembali, di sini itu adalah Bapak Anda. Nah, ciri khas Bapak Anda adalah kopiah. Iya. Nah, ingatlah kembali perkataan ucapan yang saat itu menyakiti hati Mbak, boleh diungkapkan
apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pengen ungkapkan, apa yang menyesalkan diri kamu, sehingga kamu itu sekarang nanti akan merasakan kerileksan. Boleh. Ini sebagai tokoh Bapak, ingat-ingat kembali ucapan saat itu. Boleh. Apa yang aku pengen ngomongin ya? Kak, aku cuman pengen satu kemauan aku ini diturutin, cuman kali ini aja. Karena dari aku SD, dari aku kecil, aku selalu sekolah di tempat yang Bapak mau. Bahkan SMP pun aku udah punya pilihan sendiri, Bapak tetap sekolahin aku di sekolah yang Bapak mau. Aku sekolah dengan rasa terpaksa, itu tuh nggak nyaman, Pak. Aku nggak nyaman. Aku cuma pengen sekolah dengan tenang, dengan rasa karena ini kemauan aku sendiri, bukan karena sebuah paksaan. Aku pengen ngerasain teman-teman aku yang sama, nggak harus beradaptasi dengan orang-orang baru lagi. Aku nggak bisa. Aku cuma pengen teman-teman aku itu aja. Aku nggak mau harus beradaptasi lagi. Itulah yang sebenarnya ingin Anda ungkapkan ya, Ya. tapi tertahan karena lebih ke Bapak tuh tidak memberikan kamu space Iya. untuk memberikan alasan itu, Iya. sehingga kamu perkataan itu menjadi terpendam di diri kamu. Iya. Iya. Nggak pernah ngasih kesempatan buat aku bicara apa yang aku rasain. Sejauh ini dengan praktek seperti ini, apakah membuat Anda merasa lega, merasa tenang? Ya, kayak aku udah ngeluarin apa yang sebenarnya aku pendam. Iya. Ya. Udah mengeluarkan unek-unek ya. Iya. Gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan teknik sejauh ini? Aku sedikit merasa lega karena apa yang aku pendam sudah tersampaikan, sudah terkeluarkan dengan cara teknik yang tadi. Terima kasih ya sudah mau berbagi ceritanya, sudah mau datang kemari ya. Alhamdulillah, kalau gitu mari kita tutup sesi acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.